Sebut saja namaku Arif. Peristiwa ini terjadi sudah cukup lama, sekitar tahun 2006. Pada saat itu, aku dan keempat temanku memang berprofesi sebagai tukang bangunan. Maklum, di kampungku ini memang anak muda seperti kami kebanyakan kandas sekolah. Ketika kandas sekolah, ada yang mengikuti jejak orang tuanya sebagai kuli bangunan, ada yang lari sebagai petani, ada pun yang berdagang. Tapi kebetulan saat itu keluargaku rata-rata memang kuli bangunan dan aku pun mengikuti jejaknya. Keempat temanku yang memang teman baik dari kecil, namanya Hasan, Sanusi, dan Suryo. Kami semua memang berprofesi sama sebagai kuli bangunan. Nah, di tahun tersebut aku masih ingat, aku baru pulang dari Kalimantan. Saat itu kami selesai mengerjakan sebuah proyek. 2 tahun lamanya aku dan keempat temanku bekerja di sana. Pulang ke kampung halaman selama 2 bulan kami sempat menganggur. Selama menganggur ini kami bingung. Kami sudah coba menawarkan jasa kami, tapi saat itu di daerah sekitar memang tidak ada pekerjaan. Hingga akhirnya kenalan bapakku memberikan sebuah tawaran. Saat itu teman bapakku namanya Pak Aryo. Dia memberikan sebuah tawaran pekerjaan. Katanya ada sebuah renovasi, tapi lokasinya memang lumayan jauh dari tempat kami. Bisa dibilang itu melintasi beberapa kabupaten. Saat itu kita coba diskusi, apa yang memang yang harus dikerjakan. Katanya sepele, harus memperbaiki beberapa bagian di area pabrik, kata Pak Aryo ini. Saat itu aku dan teman-temanku setuju. Awalnya kan aku pikir, sekelas mengerjakan renovasi pabrik itu, biasanya itu akan dikerjakan oleh banyak orang ataupun dari banyak kelompok. Pikiranku seperti itu, bukan? Nah, teman bapakku ini menjelaskan kalau asalnya di sana itu banyak kelompok. Jadi kelompokku ini itu di bawah teman bapakku, tapi bapakku sendiri tidak bisa berangkat ke sana karena kebetulan dia harus mengawasi beberapa proyek yang lain. Jadi saat itu aku yang dipercayai. Aku coba diskusi dengan teman-temanku. Teman-temanku setuju saat itu. Tanpa pikir panjang, akhirnya aku mengiyakan. Teman bapakku itu lalu memberikan sejumlah uang untuk transport kami. Dan katanya untuk menginap di lokasi juga itu ada tempat yang dikhususkan untuk menginap. Jadi aku tidak usah khawatir saat itu. Singkat cerita, hari yang ditunggu pun tiba. Kita berangkat. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, akhirnya kita sampai. Dan setelah aku tahu, ternyata area pabrik itu berada di sebuah area kawasan. Dari jalan raya utama ternyata cukup jauh ke dalam. Di situ aku mengamati daerah sekitar. Ternyata di dekat area kawasan ini bisa dipastikan hampir susah untuk mencari makan. Ada juga yang berjualan itu menggunakan sepeda motor. Ya mungkin kalau siang, kalau malam mungkin tak tahu ada atau tidak. Namun ketika sampai di depan pabrik yang akan kita renovasi, di situ entah kenapa pikiranku langsung berkata lain. Awalnya aku pikir pabrik itu mungkin kerusakannya sedikit atau yang masih layak lah untuk beroperasi. Nah, ketika aku lihat dari luarnya, tampilan dari pabrik tersebut seperti bekas pabrik yang terbengkalai, kumuh. Di situ aku sedikit heran. Ini apa yang mau diperbaiki? Bukan diperbaiki, ini harus benar-benar direnovasi total. Pikirku seperti itu kan. Tapi aku masih pendam di dalam hati. Aku turun saat itu dari tukang ojek kan, langsung menemui penjaga. Kulihat memang di situ ada 2 orang.
tapi dia tidak mengenakan baju security, hanya mengenakan pakaian bebas. Aku perkenalkan diriku dan aku bilang bahwa aku suruhan dari teman bapakku. Nah, orang ini sepertinya paham. Lalu aku diarahkan ke salah satu orang, namanya Pak Jaja. Aku hampiri. Aku jelaskan bahwa aku bawaan dari Pak Mojo. Nah, di situ aku lalu dipersilakan. Nah, ketika aku berjalan ke dalam, di situ aku sempat melihat ada beberapa kelompok. Ada beberapa kelompok orang yang memang sepertinya sedang merenovasi juga. Sempat aku curi dengar dari mereka yang sepertinya sedang ngobrol. Kata-katanya seperti ini. Kalau misalnya malam aku harus nginep lagi di sini, kayaknya ogah. Udah kita bilang aja ke mandor supaya nyariin tempat kontrakan. Aku malas harus nginep lagi di sini malam-malam. Takut. Kata-katanya seperti itu. Di situ aku mulai curiga akan keadaan pabrik ini seperti apa. Nah, di situ Pak Jaja menjelaskan tugas yang harus kami kerjakan apa saja. Dan ternyata kelompok-kelompok itu dibagi per land. Jadi bahasanya mereka ini mengerjakan titik-titik yang berbeda. Dan aku termasuk timku itu ditempatkan di sebuah tempat yang ternyata itu sebuah gudang. Namun yang jadi permasalahannya, bangunan kecil di sebelah gudangnya. Di situ aku sedikit terkejut. Karena bangunan kecil di sebelah gudang itu tampak seperti bangunan yang telah terbakar. Sangat jelas. Aku awalnya sudah curiga bahwa di sini mungkin pernah terjadi kecelakaan. Pak Jaja saat itu menjelaskan apa saja yang harus kita kerjakan kan. Aku mendengarkan sambil memperhatikan. Nah, setelah saya menjelaskan, aku memberikan diri bertanya, Pak, maaf, apa ini memang bekas kebakaran, Pak? Pak Jaja hanya mengangguk. Dulu pernah terjadi, tapi itu dulu sekali. Udah jauh usah takut, kalian kerjakan saja. Nanti kalau ada apa-apa, ngobrol saja sama penjaga di depan. Kalian tidur bisa di gudang sini aja. Ucap Pak Jaja seperti itu. Dia pun berlalu. Aku dan ketiga temanku ini masih beristirahat. Selesai membereskan barang, aku ngobrol. Aku bilang kepada Hasan dan Suryo, aku sedikit curiga tempat ini. Aku dengar tadi pekerja yang di depan bilang bahwa mereka takut tidur di sini malam-malam. Dan ternyata teman-temanku yang lain juga mendengar. Tapi mereka bilang, sudah biasa aja. Lagi pula kita ngalami hal seperti itu bukan sekali dua kali. Ucap teman-temanku seperti itu. Ya memang, di beberapa proyek yang pernah kami kerjakan, kami pernah mendengar selintingan kabar seperti itu. Ya walaupun kami hanya mengalami gangguan kecil, seperti suara langkah, tawa, dan lain sebagainya. Untuk melihat penampakannya langsung, memang belum pernah. Singkat cerita, malam pun tiba. Malam tiba mungkin karena memang kita kelelahan. Malam itu tak banyak beraktivitas, kita pun tidur. Kita tidur, paginya bangun, barulah di situ kita mulai melakukan pekerjaan kita. Di area gudang yang memang menjadi tempat kita istirahat juga, tempat itulah yang kita renovasi. Kita cat ulang, beberapa rak yang memang masih layak kita perbaiki, terus yang memang tidak layak kita buang. Saat itu kita membagi tugas. Beberapa temanku ada yang mengecat, terus memperbaiki beberapa rak-rak yang memang masih terpakai, terus lantai juga. Pokoknya seperti itulah mekanismenya. Hingga sore pun tiba. Oh ya, satu lagi. Untuk toiletnya, kebetulan di dekat gudang itu tak ada toilet yang dekat. Toilet satu-satunya ini itu harus keluar dari area gudang. Jaraknya sebenarnya tidak terlalu jauh,
cuman hanya terhalang oleh satu bangunan. Jadi di depan gudang tersebut ada sebuah bangunan yang mungkin dulunya itu tempat produksi. Nah, harus melewati tempat produksi itu. Nah, di sebelah gedung tempat produksi barulah ada sebuah gedung lagi. Gedung itu entah dulunya gedung apa, namun sekarang itu hanya gedung yang kosong. Tapi di dalam gedung tersebut, nah disitulah ada toiletnya. Kebetulan di dua gedung yang itu ada beberapa kelompok yang mengerjakan di sana. Tapi hanya ada 3 kelompok yang tidur di area gudang tersebut, termasuk kelompok kami. Sisanya mereka tinggal di mes yang katanya disediakan oleh mandornya. Kedua kelompok yang lain itu mereka kebetulan tidurnya di depan, di area depan di dekat pos security. Jadi di sana ada sebuah ruangan yang memang tidak terlalu besar, tapi cukuplah untuk kelompok mereka. Kebetulan kelompok mereka banyakan, ada sekitar 15 orang. Yang kelompok satunya lagi itu lebih banyak, hampir 30 orang. Tapi itu dibagi 2 tempat. Nah, kembali lagi kepada kelompok kami. Nah, ketika malam, kebetulan saat itu kita mengetahui kalau untuk makan ternyata kita bisa pesan kepada penjaga di depan. Kita memberikan uang dan uang transportnya, jadi mereka yang akan beli. Jadi kita terima datang saja makanannya. Jadi tidak terlalu sulit saat itu. Malamnya kalau tidak salah pada pukul 9, aku, Hasan, kebetulan saat itu masih berbincang. Sedangkan Sanusi dan Suryo, mereka sudah tertidur. Di saat kami sedang berbincang ini, aku sempat mendengar. Aku sempat mendengar seperti ada suara palu yang berbenturan dengan besi. Seperti dihantamkan. Awalnya aku pikir, mungkin itu pekerja yang berada di gedung depan. Tapi lama-kelamaan, suara ini seperti dekat dan sangat nyaring. Di situ aku coba tanya pada si Hasan, apa mungkin ada yang ngelembur malam-malam? Kalau memang ngelembur, harusnya ada lampu penerangan kan? Ini tidak. Karena penasaran, aku berjalan. Kebetulan dari tempat kami tidur menuju pintu itu, jaraknya bisa dibilang ada sekitar 20 meteran menuju pintu gedungnya tersebut. Nah, aku berjalan. Pintu itu bukan pintu tertutup, posisinya pintu terbuka. Aku keluar kan? Aku keluar diikuti oleh Hasan. Aku berjalan. Nah, di situ aku melihat ke arah tempat yang dulunya bekas kebakaran. Ke sebelah kanan. Samar, di sana aku melihat ada satu orang yang sepertinya sedang memukul-mukul pancang. Karena di sana di dekat area kebakaran itu masih banyak besi-besinya. Besi-besi bekas pancang. Orang itu seperti memukul-mukul area tersebut. Di situ aku mulai curiga. Jangan-jangan dia maling. Aku berlari ke depan saat itu pelan. Niatnya aku akan laporkan ke penjaga depan. Aku lari ke depan. Posisi Hasan menjaga di sana melihat. Aku lari ke depan, di penjaga aku bilang bahwa di sana aku melihat ada orang yang sedang ngebobok pancang. Mungkin niatnya akan mencuri. Penjaga itu mengerutkan dahi. Soalnya dari area depan itu tidak terdengar. Walaupun saat itu situasi di area sana itu hening. Ya memang seharusnya kalau ada orang yang memukul besi atau memukul tembok seperti itu suaranya pasti terdengar. Apalagi ketika palu tersebut menghantam besi, suaranya sangat nyaring. Penjaga itu sedikit tidak percaya. Dia berjalan mengikutiku. Berjalan. Nah, ketika aku sampai depan gudang, ternyata Hasan sudah tidak ada di sana. Aku lihat ke area sana juga sudah sepi. Di situ aku panggil-panggil kan. Hasan, Hasan. Ada sahutan. Barulah beberapa lama baru ada jawaban. Ya. Dan kutahui Hasan ini berada di dalam. Aku hampiri, diikuti oleh penjaga tersebut.
Aku masuk ke dalam, posisi Hasan itu duduk, wajahnya pucat. Posisi Sanusi dan Suryo juga udah bangun, tapi mereka sepertinya bangun karena kaget. Sanusi dan Suryo bilang, ada apa? Aku jelaskan bahwa tadi aku mendengar suara seperti ini itu. Aku tanya ke Hasan, kenapa Hasan? Mana orangnya? Hasan seperti melirik ke kanan dan kiri. Dari wajahnya benar-benar tersirat wajah yang sangat ketakutan. Kata berapa lama, Hasan bercerita. Itu kayaknya bukan orang, Kang. Tadi pas Akang pergi, orang itu tiba-tiba berhenti. Terus berbalik dan berjalan ke arahku. Di situ aku takut. Takutnya dia memang berniat jahat. Tapi tak berapa lama aku melihat, Kang. Orang itu kok jalannya kayak patah-patah. Kayak patah-patah. Aku terus perhatikan, kan. Nah, pas dia udah deket lampu, di situ kelihatan, Kang. Wajahnya itu, aduh, Kang, hancur, Kang. Hancur, terus tangan kakinya itu kayak yang patah, Kang. Aku langsung lari ke dalam, Kang. Penjaga itu langsung menepuk pundakku. Oh, udah, Kang. Jangan dihirauin kalau ada apa-apa. Kalian tidur aja kalau malam. Kalau bisa, jangan kelayaban kalau malam. Ya, kalau misalnya ada apa-apa langsung aja ke pos sana depan. Kita standby kok. Ucap mereka, kan. Penjaga itu kembali. Aku diam. Aku sedikit tidak percaya dengan ucapan Hasan. Tapi kayaknya Hasan tidak berbohong. Dia masih seperti ketakutan. Suryo dan Sanusi saat itu masih tidak percaya, kan. Malam itu pun kita lanjut tidur. Seminggu pun sudah berlalu saat kita bekerja di sana. Beberapa bagian memang sudah terlihat sedikit selesai. Target kita saat itu hanya 2 minggu saja. Jadi tinggal seminggu lagi. Setelah hari ke-8, aku masih ingat malam itu. Malam Sabtu. Kebetulan aku meminjam motor penjaga di sana. Aku ingin beli sendiri makanan, ditemani oleh Sanusi. Sedangkan Hasan dan Suryo, dia pindah ke depan, ke dekat pos security. Katanya ingin ngobrol di sana sama teman-teman yang lain. Kebetulan kan selama bekerja kita juga sering interaksi dengan para pekerja yang lain. Jadi biar sedikit akrab. Aku keluar ke sana. Hingga saat aku sampai di sebuah warung, nah di situ aku memutuskan untuk makan dulu, makan sambil ngopi, kan. Di saat aku sedang makan, aku mendengar obrolan dari 2 orang laki-laki. Dia menggunakan pakaian kemeja, layaknya seperti pegawai kantoran. Nah, obrolannya yang membuatku tertarik adalah seperti ini. Dari satu pria yang posisinya agak kurus, dia bilang, Mas, itu pabrik gimana? Kira-kira selesainya kapan? Kalau misalnya secara target, itu paling 3 bulan lagi. Tapi aku dengar di beberapa titik banyak yang sudah tidak sanggup lagi bekerja di sana. Apalagi yang di area itu bekas kebakaran. Itu kayaknya tidak bisa didirikan bangunan lagi. Aku sempat cari ke beberapa orang untuk mengusir makhluk yang ada di sana. Kayaknya tidak bisa pergi. Tapi aku masih coba usahakan. Ya bila perlu kalau misalnya harus pakai tumbal, ya pakai tumbal lah. Memang saat itu situasi di warung tidak terlalu ramai. Hanya ada kita berempat. Mereka tidak menyadari kalau aku dan Sanusi bekerja di sana. Sanusi sepertinya mendengar, tapi aku memberikan kode supaya diam. Nah, namun saat itu obrolannya tambah pelan, jadi aku tidak terlalu jelas mendengar. Tapi setahuku ada kalimat seperti ini. Aku punya kenalan. Katanya dia bisa mengusir makhluk itu dengan tumbal. Nanti kita temui saja besok. Tak berapa lama dari itu, Sanusi mengajakku untuk pergi. Awalnya aku ingin bisa menahan dulu di sana. Ingin mendengarkan lebih jauh obrolan mereka. Tapi
Lama-kelamaan obrolannya tambah pelan, dan setelah itu ada beberapa pengunjung yang mulai datang. Jadi warung itu kembali ramai. Nah, kedua orang ini tidak membahas hal itu lagi. Aku bangkit dan langsung membayar. Tak lupa aku juga membelikan makanan untuk Hasan dan Suryo. Saat di perjalanan, Sanusi langsung bilang, "Aku kayaknya khawatir bro, lanjut kerja di sana. Khawatir kenapa-napa Jujur saja, aku sempat dengar dari para teman-teman yang di depan. Sebelum kita datang, katanya ada 3 orang yang meninggal. Emang meninggalnya tidak dekat area kita, tapi di gedung di depan kita. Katanya di area situ. Terus yang lebih parahnya, yang terakhir itu, yang ketiga, katanya dia ini sempat kesurupan dulu, berlari ke area yang tempat kebakaran. Dan besoknya, dia ngelompat dari atas. Sungguh kejadian itu nalar bro. Aku takut juga bro." Aku coba jelaskan kepada Sanusi, kalau selama ini kan hanya sekali gangguan yang pernah dialami saja, yaitu juga dialami oleh Hasan. Kita tidak pernah mendengar. Ya mudah-mudahan tidak akan terjadi apa-apa. Sanusi pun langsung diam. Setelah sampai di area pabrik, aku memberikan makanan dulu kepada Hasan dan Suryo. Kebetulan tampak mereka juga masih asik ngobrol dengan beberapa temannya. Nah, saat itu aku memilih untuk ke gudang dulu. Kebetulan ada barang yang harus aku ambil, yaitu rokok. Rokokku ketinggalan di jaket. Aku berjalan ke sana. Posisinya Sanusi nggak ikut. Sanusi diam sama Hasan dan si Suryo. Aku jalan ke sana dan masuk ke gudang. Begitu masuk ke gudang, aku langsung berjalan menuju tempat area tidur. Di situ aku ngambil rokok dan berniat untuk keluar lagi kan. Begitu aku akan keluar dan mendekat ke arah pintu, tiba-tiba aku mendengar suara bunyi, suara besi jatuh. Otomatis aku sempat kaget. Begitu kaget aku membalikkan badan. Nah, saat aku membalikkan badan dari kejauhan, aku melihat seperti ada orang yang berdiri, tapi posisinya ini dia nunduk, rambutnya pendek, tapi kalau dari pakaiannya dia seperti menggunakan pakaian semacam pakaian mekanik, yang celana sama bajunya ini nyatu. Aku terus perhatikan. Orang itu hanya diam di pinggir salah satu rak. Terus aku putuskan untuk panggil kan. "Hei, siapa?" Orang itu masih diam. Entah kenapa aku mulai merinding saat itu. Ada merasa takut. Tiba-tiba orang itu membalikkan badan dan berjalan. Saat itu refleks aku mengejar. Khawatirnya itu maling. Pikiranku seperti itu. Karena setauku di sana tak ada yang bekerja menggunakan baju seperti itu. Dan apalagi di area itu hanya ada kami berempat saja. Aku lari ke sana. Nah, ketika sudah dekat, orang itu malah berjalan, tapi jalannya ini seakan tidak bisa kekejar olehku. Padahal aku lari. Hingga akhirnya sampailah di pojok di dekat gudang tersebut. Pojok itu kebetulan area yang belum kami bereskan. Agak sedikit gelap. Di atasnya ini ada bocor. Jadi di beberapa area tersebut memang agak lembab. Orang itu diam di situ. Aku masih mencari ke sekeliling. Aku coba mencari besi kecil. Khawatirnya memang orang itu berniat jahat. Aku punya alat untuk melawan. "Mas, ngapain di sini?" Orang itu masih diam. Tak berapa lama, aku langsung pegang pundaknya. Aku hendak balikan. Nah, ketika aku akan balikan, di situ aku melihat wajah dari lelaki itu gosong.
seperti terbakar. Bahkan dari situ langsung menyeruak. Bau gosong seperti bau daging yang terbakar. Itu benar-benar menyengat. Sontak, aku langsung terjatuh. Aku mundur saat itu. Tanganku gemetar ketakutan. Sosok itu lihat dengan wajah hitamnya, dan kulihat bajunya ini layaknya baju yang terbakar. Aroma bau daging yang terbakarnya itu sangat menyengat. Orang itu lalu menunduk dan bilang, "Pulang, pulang, pulang." Hanya 3 kali. Dan setelah itu, sosok itu berdiri kembali dan kulihat dia menembus dinding di area gudang tersebut. Dan seketika aku langsung tersadar. Aku langsung bangun dan berlari keluar. Ketika aku sampai di pintu gudang dan hendak berlari ke arah teman-teman, aku mendengar suara jeritan. Suara jeritan itu tidak kencang, kecil, tapi seakan banyak orang. Banyak kan yang menjerit itu. Aku langsung menghentikan langkah. Aku balikkan ke kanan, ke dekat area itu. Nah, di sana aku melihat area yang kosong bekas kebakaran itu. Di situ kulihat banyak orang. Ada yang jongkok, ada yang berdiri, ada yang diam memegangi tiang. Yang lebih menakutkannya, aku melihat ada sosok tanpa kepala. Dan ada sosok yang kepalanya hampir buntung. Itu tampak jelas. Tanpa pikir panjang, aku kembali lari ke depan. Sampai ke depan, teman-temanku dan rekan-rekan yang lain itu masih ngobrol, ngeriung. Aku datang, mereka melihat ke arahku. Teman-temanku langsung ngelongo karena melihat wajahku katanya pucat saat itu. Aku langsung disuruh duduk dan langsung disuguhi kopi. Tanpa pikir panjang saat itu aku langsung minum air kopi tersebut. Padahal kata temanku saat itu baru diseduh, tapi aku tidak merasakan panas. Mungkin saking takutnya. Selesai ngopi, nah salah satu teman proyekku di sana namanya Hadi. Dia bilang, "Habis lihat ya?" Aku mengangguk. "Ya biarin aja. Kita di sini nggak aneh kok. Yang penting kita fokus aja kerja." Ucapnya seperti itu. Aku di situ langsung ngobrol kepada teman-temanku, tapi tidak menceritakan apa yang kulihat. Aku alihkan dengan obrolan yang lain. Tepat pukul 10, kita kembali ke area gudang. Teman-teman yang lain langsung tertidur. Tapi saat itu aku belum bisa tidur nyenyak. Aku masih berpikir tentang kata-kata dari makhluk tadi untuk menyuruh pulang. Entah apa maksudnya. Besok paginya, kalau tidak salah pada pukul 10. Kebetulan saat itu aku bekerja ini menggunakan bak. Jadi hanya terlihat itu mata, hidung sedikit, jadi wajahku benar-benar tertutup. Nah, di situ aku melihat 2 orang yang kulihat di warung makan itu datang. Kebetulannya si Sanusi itu sedang berada di kamar mandi. Jadi yang ada itu aku, Suryo, dan Hasan. Kedua orang itu melihat-lihat ke area gudang. Dan tak berapa lama dia berjalan kembali keluar. Nah, di sana disambut oleh 3 orang temannya. Terus berjalan ke area yang bekas kebakaran tersebut. Saat itu aku pura-pura memindahkan area pekerjaanku. Jadi aku keluar dulu seolah mengambil sesuatu. Aku melihat di area bekas kebakaran tersebut ada salah satu orang. Kalau aku lihat dari bajunya, mungkin ini orang yang dimaksud oleh kedua orang yang di warung tersebut. Orang yang bisa numpang.
Karena dari pakaiannya dia menggunakan pakaian hitam-hitam, menggunakan ikat juga. Orang itu tampak seperti layaknya dukun mendeteksi area tersebut. Entah apa yang dibicarakannya. Tapi kalau aku lihat dari gerak tangannya, layaknya seperti dukun-dukun di TV-TV. Tapi saat itu, aku takut mereka menyadari aku sedang melihat, jadi aku langsung buru-buru masuk kembali ke dalam. Ada mungkin sekitar 15 sampai 17 menitan, tiba-tiba salah satu orang dari sana itu menghampiri kami. Dan dia bilang, "Mas, nanti kalau bisa, kalau ini udah selesai, Mas bisa nggak ngerjakan area di sana? Kalau bisa, ya ngelembur juga nggak apa-apa. Di sini ada yang bisa ngelas nggak?" Kebetulan saat itu Suryo bisa ngelas. Tapi aku langsung memberikan kode kepada Suryo dengan menggelengkan kepala supaya dia tidak bilang bahwa dia bisa. Suryo untungnya mengerti kodeku. Dia bilang dia tidak bisa. Tapi saat itu orang itu langsung seolah-olah memaksa kami untuk bekerja di area sana. Ya sudah, gini aja Mas, kalau memang gak bisa ngelas, bantu bobok aja Mas, potong besi-besi yang itu yang masih nongol-nongolnya untuk diratain. Nanti akan kita bangun ulang bangunan. Nanti gak apa-apa, ditambahin lebih aja. Sebelum Mas selesai kerjaan ini, ngelembur aja di sana sampai jam 9 atau jam 10. Nanti kita bayar full 1 hari. Saat itu aku ingin menolak. Tapi yang diajak ngobrol itu kebetulan Hasan dan si Suryo. Belum aku sempat menjawab, Hasan langsung mengiyakan. Di situ aku tidak bisa berbicara sama sekali. Dan orang itu bilang, "Ya udah lanjut aja nanti malam Mas. Nanti untuk bayaran selesai kita langsung bayar." Hasan tersenyum kepada Suryo. Orang itu lalu pergi. Nah, berapa lama Sanusi datang. Ketika aku rasa orang-orang itu sudah menjauh dari area gudang, di situ aku menceritakan. Aku menceritakan semua yang aku dengar bersama Sanusi di warung tersebut. Dan kedua orang itu yang datang. Ya walaupun yang menyuruh bekerja itu bukan kedua orang tersebut. Tapi jujur saja aku khawatir. Khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya kalaupun secara logika di sini tak ada yang kerja lembur sampai malam. Kenapa kelompok kami yang disuruh? Kenapa dia tidak mencari orang lain? Nah, mendengar penjelasanku seperti itu, Hasan sedikit sadar. Tapi dia tidak bisa narik mundur omongannya, bingung kan. Saat itu Suryo menengahi, ya sudah, kita coba aja 1 sampai 2 malam saja. Kalau memang ada yang tidak beres, kita pulang. Atau misalnya nggak usah terusin, lagian di gudang ini kan sudah sebentar lagi. Ya Suryo seperti itu. Aku tidak bisa berkata-kata saat itu. Perasaanku ada agak sedikit kesal. Tapi mau bagaimana lagi. Hingga akhirnya malam pun tiba. Malam itu kita semua beristirahat. Nah, di tengah tidurku, aku bermimpi. Aku bermimpi dan di mimpiku itu aku didatangi kembali oleh sosok yang saat itu kutemui. Sosok lelaki gosong yang menggunakan pakaian mekanik. Dia kembali bilang, "Pulang, pulang, pulang." 3 kali. Dan ketiga kalinya itu aku langsung bangun. Dan ketika bangun, selintas aku melihat sosok itu berdiri. Sosok itu hanya berdiri menatap. Aku masih terpaku tidak percaya. Namun saat aku mengucurkan mata, sosok itu sudah hilang. Di situ aku semakin yakin kalau itu adalah sebuah pertanda. Apa kita harus pulang saja? Pekerjaan kita di sini juga belum beres. Esok paginya, aku bilang kepada teman-temanku, kita geber saja pekerjaan kita supaya cepat beres. Kalau sudah beres, kita langsung pulang lah. Kalau memang Hasan sama Suryo mau mengerjakan di sana, ya sudah lanjut. Aku dan Sanusi milih pulang. Saat itu memang terjadi antara 2 paham, antara kedua kelompokku ini. Bukan kedua kelompok ya,
Sanusi dan aku ini satu paham, tidak ingin melanjutkan, apalagi kerja di area yang bekas kebakaran. Sedangkan Suryo dan Hasan, mereka ingin ke sana. Ya walaupun sudah aku jelaskan, masalahnya nominal. Aku tidak bisa berkata-kata saat itu. Dan pekerjaan di gudang sebenarnya itu sekitar 4 harian lagi kelar. Malamnya, aku Sanusi itu tidak ikut. Yang ngebobok di sana itu Hasan dan Suryo. Mereka memotong besi dengan gerinda. Untuk besi yang belum nongol, yang masih ada corannya, itu dibobok oleh Hasan. Saat itu aku dan Sanusi tidak mau ikut. Kita bertahan di gudang. Entah pukul berapa, yang pasti saat itu aku sedang tertidur. Tiba-tiba aku dikagetkan dengan Hasan. Hasan membangunkan. Wajahnya panik. Otomatis aku bangun kan. Aku bangun. Sanusi bangun. Dia langsung bilang, tolong. Ayo ikut, tolong. Aku bangun kan, ditarik sama si Hasan. Aku juga belum sadar saat itu. Aku ditarik keluar. Saat ditarik keluar, ternyata Hasan juga sepertinya sudah meminta tolong kepada penjaga di depan. Aku bingung saat itu, sebenarnya ada apa? Kita lari ke area dekat kebakaran. Kulihat si Suryo ini, itu dia posisi di bawah. Tapi badannya ini seperti kayak ular. Tangannya dia tempelkan. Dia seperti meliuk-liuk tapi diam. Lidahnya melet-melet. Aku langsung hampiri. Sur, kamu kenapa? Suryo menatap. Matanya benar-benar tajam saat itu. Lidahnya dikeluarkan. Layaknya seekor ular. Aku langsung mundur saat itu. Aku takut. Posisi Sanusi di belakangku. Kebetulan memang Sanusi ini tipenya orang penakut. Penjaga itu langsung menghampiri si Suryo. Suryo coba dipegangi. Tapi saat itu dia masih seperti meliuk-liuk. Tangannya bergerak-gerak layaknya ular saat itu. Aku takut saat itu. Di akhirnya aku berikan diri memeganginya. Suryo dibawa ke depan. Dibawa ke depan di pos. Di sana kulihat ada beberapa tukang proyek yang coba mengobati, tapi ternyata tak ada yang bisa. Hingga akhirnya kulihat penjaga itu seperti menelepon seseorang. Suryo saat itu di depan masih seperti itu, tidak berbicara, hanya melet-melet saja. Matanya melotot melihat ke arah kami semua. Malam itu gaduh. Semua orang-orang proyek yang tidur bangun semua, menyaksikan kejadian itu. Hingga akhirnya mungkin sekitar 20 menit kemudian datanglah seorang. Orang itu mengenakan pakaian biasa. Dia turun dari sebuah motor. Tak berapa lama langsung menghampiri. Dia langsung menempelkan tangannya ke kening si Suryo sambil membacakan apa gitu. Aku tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Setelah itu Suryo langsung lemas. Dia langsung tak sadarkan diri. Orang itu langsung bangkit dan meminta air segelas. Air itu tampak dibaca-bacakan kan. Setelah itu dia bilang suruh diminumkan. Orang itu lalu berjalan menuju ke petugas keamanan. Di sana entah apa yang dibicarakan. Tapi aku berinisiatif untuk menghampirinya. Situ aku bilang, maaf Pak, sebenarnya teman saya kenapa Pak? Ucapku seperti itu. Nampak dia sepertinya ingin berbicara, tapi dia tahan. Ya sudah, teman kamu nggak apa-apa, hanya keganggu sedikit saja. Hati-hati saja kalau bekerja. Tapi tetap, dari kata-katanya itu, aku bisa menangkap ada sesuatu yang dia sembunyikan. Di situ aku bilang kepada petugas keamanan di sana bahwa aku tidak sanggup untuk tidur di gudang. Kalau memang bisa, aku ingin tidur di depan saja, nggak masalah. Kalau memang harus nebeng bersama kelompok yang lain, aku tidak sanggup lagi untuk tidur di sana. Pengawas itu awalnya diam. Hingga tak berapa lama dia mengambil pimpinan dari 2 kelompok tersebut. Didiskusikanlah bahwa kami ingin nebeng tidur di sana. Satu kelompok akhirnya mengiyakan, yang berada di gedung di depan gudang tersebut, yang di paling depan di dekat area keamanan. Malam itu juga
kita memindahkan barang-barang ke sana. Hasan tampak masih shock. Dia masih banyak diam saat itu. Aku juga tidak mau bertanya sebenarnya apa yang terjadi. Hingga besok paginya, saat kita di area gudang, yang bekerja hanya 3 orang. Suryo saat sudah sadar juga, badannya langsung demam. Jadi hari itu dia beristirahat saja. Kalau memang sampai 2 hari dia tidak bisa sembuh, kita berinisiatif untuk langsung membawanya pulang saja. Kira-kira seperti itu. Nah, saat bekerja, aku ngobrol bersama Hasan dan Sanusi. Aku tanya, sebenarnya malam tadi itu apa yang terjadi? Jadi ketika malam, saat si Suryo sedang memotong-motong besi, kebetulan Hasan berada di sebelahnya. Saat itu, Hasan sempat nengok ke arah Suryo. Namun antara percaya dan tidak percaya, Hasan seperti melihat di depan Suryo itu, dia melihat ada sebuah ular yang cukup besar. Ular itu berada di hadapan si Suryo. Hasan coba ngucek-ngucek mata kan saat itu, meyakinkan pandangannya. Kok bisa ada ular di depan Suryo dan Suryo tidak sadar. Tapi saat dia pastikan, ular itu sudah tidak ada. Suryo masih anteng. Nah, saat sedang ngebobok, tiba-tiba si Hasan ini merasa sebuah pancang yang dia hantam atau corannya ini, itu tiba-tiba seperti ada yang muncrat. Seperti ada air yang keluar, merah. Aneh. Ini masalahnya coran dihantam kok bisa keluar air seperti itu. Apalagi berwarna merah. Hasan langsung menghentikan. Dia lihat kan. Dia pegang-pegang. Loh, kok ini kayak darah gitu Pak. Dan tak berapa lama dari itu tiba-tiba tercium bau gosok. Hasan langsung celinguk ke kiri, celinguk ke kanan. Dan saat dia melihat ke depan, di depan tampak ada sosok. Sosok itu tidak mempunyai tubuh bawah. Jadi hanya dari perut ke atas. Tapi dari bawah perutnya ini keluar darah yang cukup banyak. Wajahnya hancur. Tapi dia minta memelas. Seperti memohon kepada Hasan. Tolong. Tolong. Hasan refleks ingin berlari ke arah Suryo. Dan saat dia berlari ke arah Suryo, dia melihat Suryo ini tampak mulai merangkak-rangkak di tanah. Kaget kan? Dan saat dipegang ke pundaknya, Suryo malah menatap tajam sambil melet-melet. Akhirnya Hasan memutuskan untuk lari kan ke pos keamanan dulu, ngasih tahu. Setelah itu baru ngebangunin kami. Di situ aku bilang, tampaknya apa yang aku takutkan bisa-bisa terjadi. Kalau misalnya memang keadaannya seperti itu, besok kita pulang saja. Sebisa mungkin malam ini kita selesaikan, walaupun cuma kita bertiga. Saat itu memang pekerjaan, kalau kita geber, sepertinya 2 hari bisa selesai. Tapi kalau sampai malam, aku sendiri sepertinya tidak yakin bisa selesai. Jadi saat itu, yang harusnya pukul 5 kita sudah selesai, kita lanjut. Kita lanjut dan berusaha untuk menyelesaikan. Kondisi Suryo saat itu tambah memprihatinkan. Tubuhnya tambah panas, dia ngigo-ngigo. Bahkan bilang takut, ampun takut. Entah apa yang dimimpikannya. Bahkan saat bangun pun, si Suryo ini susah untuk diajak komunikasi. Dia kayak melamun, ngelongo. Dan itulah yang membuat kami khawatir. Tepat pada pukul 9:30 malam, saat itu aku hendak mengambil dulu sesuatu. Nah, saat aku hendak mengambil dulu sesuatu, aku ketemu lagi sosok yang memakai baju mekanik itu. Namun kali ini, wajahnya tidak menyeramkan seperti saat pertama dan kedua kali kulihat. Awalnya dia memang menunjukkan wajah seramnya.
Namun tak berapa lama dia merubah wajahnya. Entah apa. Saat itu muncul keberanian di dalam hatiku. Aku hampiri. Sosok itu hanya diam. Aku tanya, kamu sebenarnya siapa? Mau apa? Sosok itu hanya diam, tidak menjawab. Hingga tak berapa lama, sambil sedikit membalikkan badan, dia bilang, aku sudah peringatkan. Jangan nekat, pulang saja sebelum terlambat. Orang itu lalu menghilang. Tak berapa lama, Sanusi menghampiriku dan dia bilang, loh kamu ngobrol sama siapa? Aku nengok Sanusi. Tadi kamu gak lihat aku ngobrol sama siapa? Sanusi menggeleng. Saat itu aku bilang kepada teman-teman untuk menyudahi pekerjaan kami. Dan setelah itu kami pindah ke depan untuk melihat kondisi Suryo. Malam itu juga kita putuskan, kalau besok pagi kita pulang saja. Khawatir terjadi sesuatu kepada Suryo. Pagi harinya, aku meminjam ponsel pihak keamanan yang ada di sana untuk menghubungi mandorku. Aku jelaskan semuanya. Temannya bapakku itu akhirnya bilangnya sudahlah, kalau memang kondisinya seperti itu pulang saja. Karena awalnya kan dia sebenarnya menahan untuk selesaikan dulu. Tapi aku bilang tidak bisa. Kondisi Suryo sudah sangat mengkhawatirkan. Dan saat kita akan pulang juga, tampaknya pihak keamanan di sana yang jaga itu menghubungi Pak Jaja. Pak Jaja datang. Pak Jaja awalnya benar-benar menahan. Tapi saat itu aku bilang bahwa kondisi Suryo sudah seperti ini. Kami tidak tega, mau tidak mau Suryo harus pulang. Nah, awalnya Pak Jaja bilang, udah Suryo nanti akan diantarkan, tapi kami bertiga selesaikan pekerjaan di sana. Di situ kekeh, kami menolak. Hingga akhirnya setelah perdebatan cukup panjang, kita pun diizinkan untuk pulang. Tapi masalah bayaran Hasan dan Suryo ini yang mengerjakan malam-malam di sana, katanya itu di-cut. Karena memang proyeknya tidak maju sama sekali. Hasan mengerti saat itu. Singkat cerita kita sampai di kampung halaman kita. Kondisi Suryo masih seperti itu. Masih tidak bisa diajak berbicara. Masih ngelongo. Sampai di kampung, kebetulan kan, Suryo ini dia tidak mempunyai bapak. Bapaknya sudah meninggal ketika dia masih kecil. Jadi dia tinggal ini bersama ibu dan neneknya. Dia juga anak sematawayang. Jadi ketika ibunya melihat kondisi Suryo seperti itu, panik sedih kan. Tapi kita bertiga juga tidak membiarkan begitu saja. Kita merasa bertanggung jawab. Karena Suryo ini awalnya berangkat baik-baik saja, pulang juga harus kembali seperti sedia kala. Saat itu aku bilang kepada bapak, kebetulan kan bapak memang sudah sering mungkin menghadapi kejadian seperti ini. Bapak terus bilang bahwa bapak mempunyai salah satu kenalan. Kenalannya ini memang orang cukup bisa. Bapak memberikan alamatnya dan menyuruhku untuk mendatanginya. Ditemani oleh Pak Mojo, saat itu aku berangkat ke sana. Nah, setelah berangkat ke sana, aku ceritakan semuanya. Sedangkan Hasan dan Sanusi, posisinya mereka menemani di rumah Suryo. Begitu aku ceritakan, orang itu sebut saja namanya Pak Ahmad. Pak Ahmad bilang, sudah antarkan saya menemui orangnya. Singkat cerita, bersama Pak Ahmad kita datang ke rumah Suryo. Nah, saat Pak Ahmad datang, baru saja sampai pintu, di situ aku melihat reaksi Suryo ini langsung berubah. Suryo yang awalnya duduk ngelongo, tiba-tiba langsung melotot ke arah Pak Ahmad dan langsung bangkit. Dan aku melihat kembali tingkah Suryo seperti waktu di proyek. Lidahnya melet-melet. Tapi kali ini dia menunjuk-nunjuk ke arah Pak Ahmad. Aku tidak mengerti apa yang diucapkannya saat itu. Jujur saja, bahasanya seperti bukan bahasa kami. Hingga akhirnya Pak Ahmad mendekat. Beberapa lama dia pegangi tangan yang ditunjukkan ke arah Pak Ahmad. Mendadak si Suryo ini langsung lemas dan seketika langsung terkulai.
Tapi matanya masih melotot, lidahnya masih melet-melet. Dan setelah itu dia tempelkan tangannya ke keningnya. Tak berapa lama dia seperti menarik sesuatu di atas kepalanya si Suryo. Bak! Dan setelah itu Suryo langsung benar-benar terkulai. Setelah terkulai, Pak Ahmad lalu memijit area jempol kakinya. Begitu dia pijit, Suryo sedikit-sedikit tampak seperti terbangun. Dan begitu dia membuka mata, tiba-tiba dia langsung muntah. Dan saat muntah, kita semua yang di situ menyaksikan yang dikeluarkan oleh si Suryo ini cairannya berwarna hitam, bau, amis, benar-benar sangat bau saat itu. Bahkan Sanusi sempat muntah-muntah langsung, dia langsung lari keluar muntah-muntah, saking baunya. Dan Pak Ahmad setelah itu langsung mendudukan Suryo. Suryo tampak lemas, tapi kulihat dari matanya tampak berbeda, seperti ada cahaya sekarang, ada ekspresi, tidak seperti waktu terakhir di sana. Dia hanya bisa diem kalau nggak seperti itu. Setelah itu kita bereskan semuanya. Setelah semuanya beres, Suryo juga tampak masih menenangkan diri. Nah, di situ barulah Pak Ahmad bercerita bahwa sebenarnya Suryo ini sudah ditargetkan untuk dijadikan tumbal di sana. Entah apa tujuannya. Namun yang pasti Suryo ini orangnya memang mudah kena oleh makhluk-makhluk tersebut. Awalnya yang ditunjukkan ini Hasan. Tapi karena Hasan mempunyai sesuatu yang jaga, jadi Suryo lah yang kena. Ular yang dilihat oleh Hasan itu sebenarnya makhluk yang menjadi penunggu di sana, yang menyebabkan banyak orang celaka di sana. Dia juga tidak segan-segan untuk menyelakai korbannya. Dan dia sudah menargetkan Suryo. Kalau saja kalian bertahan sampai selesai di sana, saya tidak jamin Suryo bisa kembali dengan selamat. Saya paham seperti itu. Aku bisa bernapas lega. Kalau saja saat itu aku kalah berdebat dan bisa bertahan di sana, mungkin bisa-bisa salah satu dari kami benar-benar celaka. Dan setelah itu Suryo akhirnya angkat bicara. Dengan napas yang masih lemas, dia bercerita. Jadi kalau saat dia memotong, tiba-tiba dia melihat di depannya ini, loh, kok ada semacam ekor. Sontak kan dia langsung melihat ke atas. Nah, ketika dia melihat ke atas, dia melihat seorang wanita, tapi badan ke bawahnya itu ular. Wajahnya ini tidak layak seperti manusia, dipenuhi oleh sisik. Matanya layak mata ular, ada taringnya juga. Tiba-tiba sosok tersebut langsung membelit Suryo. Suryo awalnya ingin berteriak, namun tak berapa lama dia merasakan seperti ada sesuatu yang masuk ke mulutnya. Dan setelah itu dia tidak sadar. Nah, ketika dia sedikit mendapatkan kesadaran, tapi saat itu dia merasa berada di suatu tempat. Tempat itu hampir mirip seperti hutan, tapi dia berada tepat di depan gua. Jadi di belakangnya ini hutan, di depannya ada sebuah gua. Nah, di dalam gua itu si Suryo mendengar di sana seperti banyak teriakan. Entah kenapa dia tidak mau beranjak masuk. Padahal seperti ada yang menyuruhnya untuk beranjak masuk. Dia bertahan di sana. Namun saat dia akan berlari ke area hutan, di sana dia melihat
Di area hutan itu banyak makhluknya. Jadi dia memilih untuk jongkok dan menutup matanya. Dalam hati dia ingin berdoa, tapi entah kenapa doanya itu tak ada yang dia ingat. Jangan lupa sama sekali. Hingga saat akhirnya aku merasa tiba-tiba ada yang menarik. Dan aku bangun di sini. Jadi selama dari pabrik sampai ke sini ternyata Suryo ini tidak benar-benar sadar. Jadi yang ada di tubuh Suryo mungkin makhluk yang mengganggunya tadi. Jadi singkat cerita setelah itu Ahmad pun pulang. 3 hari kemudian Suryo sudah benar-benar pulih. Saat itu aku mendapatkan telepon kembali dari Pak Jaja. Kebetulan kan sebelum pulang memang dia sempat meminta nomor teleponku. Aku berikan. Nah, dia mengabari kalau menawari proyek lagi. Bahkan saat itu katanya dia ingin menaikkan bayaran kami. Jadi dia juga menyuruh untuk mencarikan banyak orang lagi. Tapi saat itu aku menolak dengan halus. Aku bilang bahwa aku sudah mau bekerja di proyek yang lain karena ada tawaran lagi. Jadi tidak bisa. Dia sempat menanyakan kepada mana Hasan atau Suryo kan. Suryo terus Sanusi. Nah, aku bilang mereka berempat juga sudah ikut denganku. Nah, mendengar akan ikut denganku, tiba-tiba Jaja bilang, emang kondisi Suryo sudah baik-baik aja? Tidak sakit? Sudah benar-benar sembuh? Nah, kalimat seperti itu yang benar-benar membuatku curiga. Tapi saat itu aku bilang, Suryo baik-baik saja. Ketika dia sudah sampai ke kampung, dia langsung pulih. Ucapku seperti itu. Dan saat itu juga, setelah telepon aku matikan, kartu yang aku gunakan langsung aku buang. Aku tidak mau lagi berhubungan dengan mereka di sana. Wirjo juga meminta maaf kepadaku. Dia tidak menyangka proyek itu ternyata seperti itu. Kalau memang dia tahu, dia tidak akan menyuruhku untuk berangkat ke sana. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembuangan ceritanya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk kepada para penonton yang setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari musibah, dan dilancarkan rezekinya. Terus ikuti cerita-cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.